Yang kita perlukan adalah di dalam pegangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia maupun akhirat. Terbimbing semuanya sesuatu itu dikarenakan dosa-dosa kita. Sebagai ulangan dan contoh, orang yang menuntut ilmu, menghendaki dapat ilmu, maka dia selama berdosa, terbimbing dari yang dituntutnya itu, tidak akan mendapat akan yang dituntutnya, yaitu ilmu. Oleh sebab itu, di antara akibat dosa hirmanul ilmi, ditegah mendapat ilmu. Seorang ulama di zaman dahulu menghafal, maka cepat hafal, akan tetapi hilang hafalannya lebih cepat lagi daripada menghafal. Kemudian dia lapor kepada syekh, kepada gurunya, "Hai guruku, apakah penyebabnya hafalanku ini cepat hilang?" Hafalan itu ingatan. Hilang ingatan. Kalau orang itu menghafal kalimat Allah, itu hilang hafalannya, jadi gantinya lupa. Kalau orang hafal Quran, gantinya kada ingat lagi. Maka dijawab oleh gurunya, "Tinggalkan olehmu akan segala dosa. Dan ketahuilah bahwa ilmu itu adalah nur daripada Allah. Tidak diberikannya kepada orang yang berdosa." Jadi kita kalau tidak mau bertaubat atau memundurkan waktunya bertaubat, maka selama belum taubat, kasihan, ilmu tidak mendapat. Orang yang menuntut harta berusaha, tidak akan hasil usahanya, mencari kekayaan, kecukupan, tapi hasilnya sebaliknya. Apa sebabnya? Dosa. Kasihan. Modal ditambah habis, tambah lagi modal habis, akhirnya modalnya berhutang, habis lagi belum dibayar hutang, berhutang lagi, ada yang masih mau menghutang tapi dengan jalan riba, yaitu rentan atau bunga. Karena tapalipit atau terpaksa dia berhutang untuk mencari modal walaupun ada bunganya. Ternyata akhirnya tidak ada hasil, bahkan menambah sakit pikiran untuk membayar hutang dan bunga-bunga hutang itu. Kalau seseorang pejabat mengerja dosa, tujuannya supaya orang-orang yang di bawah jabatannya tetap cinta sayang kepadanya,
sehingga dia melaksanakan perintah tidak ada halangan rintangan. Asal sudah berkata, semua bawahannya melaksanakan. Tapi kalau pemerintah berdosa, maka orang yang di bawah pemerintahannya seakan-akan tidak mendengar perintahnya, bahkan berani mendemo, menentang kepada atasannya. Itu keterangan penjelasan dari akibat perbuatan dosa. Seorang ayah tidak ditaati oleh anak-anaknya, seorang suami tidak ditaati oleh istrinya, seorang guru tidak ditaati oleh murid-muridnya, adalah penyebabnya dosa. Seorang yang membaca doa tidak dikabulkan doanya padahal dia menghajatkan kabul, akibat dari dosa. Seorang ahli ibadah menghajatkan ibadahnya diberi pahala, maka tidak diterima apalagi diberi pahala. Semua adalah dosa. Dosa-dosa itu kada bisa kita meninggalkan selama belum mengetahui. Oleh sebab itu sudah dibicarakan dosa-dosa di anggota masing-masing sampai kepada anggota seluruh badan, supaya kita tahu dan memeriksa diri kita dari yang demikian. Kemudian dosa-dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar disebabkan 6 perkara. Di antaranya orang alim, tuan guru, apabila mengerja dosa menjadi dosa kecil itu besar, karena guru ada yang umpat nang mengikut di belakang, yaitu idolanya, nang mencintainya. Jadi keringkasan, orang yang jadi guru tidak ada dosa kecil. Semuanya dosa sidin adalah ganal, karena ada yang menurut lawan sisi. Tetapi apabila guru itu mengerja ibadah, maka papalingannya nang tadi, pahalanya lebih besar daripada orang yang lain. Karena Tuhan adil. Jadi kalau dalam hadis man sanna sunnatan sayyi'atan ila akhir hadis, yang artinya kurang lebih siapa yang memulai pekerjaan yang jahat lalu ada yang mengikut, maka dosa dia tetap, maka seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, maka diserahkan pula kepada nang asal memperbuat itu. Balikannya, seorang yang berbuat kebaikan, dia dapat pahala kebaikannya. Ada yang mengikuti, maka pahala orang yang mengikuti tetap Allah membikinkan pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada orang yang mengikuti kebaikan tadi, maka diserahkan kepada yang asal memulai kebaikan itu. Jadi kalau seorang guru memperbuat satu dosa, dosanya jadi besar walaupun asalnya kecil karena dia ada pengikut. Kemudian guru itu memperbuat kebaikan 10, yang mengikut banyak juga, berarti menang ba ujung. Kalau kita membayangkan menuntut ilmu itu sangat berat. Pertama,
duduk. Tidak ada olahraga, duduk. Nangka biasa.